Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidni ilma wa warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri dan peserta pelatihan tata cara merawat jenazah yang saya hormati, sebelum kita mulai mengaji tentang tata cara merawat jenazah, perlu kita ketahui bahwa merawat jenazah itu meliputi memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati mayit, dan mengubur mayit. Itu semuanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila di suatu daerah sudah ada satu orang yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu yang dimaksud fardu kifayah. Baik, sebelum kita mulai, kita baca dan mengaturkan salam kepada, baca salawat dan mengaturkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ash syani wad daraji, aqfatay ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Bersama ya Rasulullah, salamun
berbuat baik sepanjang zaman. Ya Rasulullah, Salam alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratan alami ya huwailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita mulai dari bila ajal menjemput. Pertama, hukum menjenguk orang sakit. Kenapa kita mulai dengan hukum menjenguk orang sakit? Karena kematian itu diawali oleh sebab. Di antara sebab kematian adalah sakit. Di sini dijelaskan sunnah jika yang sakit bukan ahli maksiat. Kalau yang sakit itu ahli maksiat, banyak dosa, tukang mabuk-mabukan dan sebagainya, itu tidak sunnah menjenguknya, makruh. Ini secara hukum agama. Etika menjenguk orang sakit, jangan terlalu lama dengan si sakit kecuali atas keinginan si sakit. Kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu lama, kecuali kalau si sakit itu minta, jangan pulang dulu. Kalau tidak seperti itu, jangan terlalu lama, takut ingin istirahat dan seterusnya. Dinasehati agar sabar dan kabarkan bahwa dia mendapatkan pahala yang besar atas sakitnya. Bahkan diterangkan sakit kepala saja itu bisa menjadi penghapus dosa. Jadi kasih kabar, insya Allah sakitnya sampean ini kalau sampean sabar bisa menjadi penghapus dosa. Jadi diberi dinasihati agar sabar. Berdoa atas kesembuhannya, kecuali jika keberadaannya membawa mafsadah. Mafsadah itu hal yang tidak baik bagi umat Islam. Jadi kalau orang ini tetap hidup, ini nanti buat onar di kampung, itu tidak usah didoakan, sembuh. Doa yang dibaca yang utama sebagai berikut, yaitu as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ini dibaca 7 kali. Atau yang biasa dibaca oleh santri itu Allahumma rabbanas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa. Kalau shifaan la yugadu bisa. Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa selain Arab. Tapi ini yang utama, as'alullahal azim, saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan arasy yang agung, ayyashfiyaka, mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Kalau yang sakit perempuan diganti ayyashfiyaki. Ini dibaca 7 kali. Memberi harapan bahwa ia akan sembuh. Insya Allah sembuh penyakit kamu, insya Allah. Jangan malah ditakut-takuti. Kemarin teman saya sakit kayak kamu mati. Tidak takut. Jadi dari harapan bahwa ia akan sembuh. Terus disuruh memperbanyak baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini ketika menjenguk orang sakit. Kalau sudah ada tanda akan meninggal, napasnya tinggal 1-2, biasanya juga kukunya juga agak hitam. Kalau ada tanda-tanda akan meninggal, napasnya sudah begini, maka sunnah ya, bukan wajib, sunnah dihadapkan ke kiblat. Caranya, kepala orang yang sakit itu ada di utara, kakinya ya tentunya di selatan. Kalau kakinya di timur, tarik kepala. Terus itu miring. Kalau nggak bisa,
kepala di timur, kaki di barat, dihadapkan ke kiblat. Kemudian ada orang yang duduk di sebelah kanan, dekat telinga ya, telinga kanan, dan menuntun kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan menuntunnya jangan diulang-ulang. Artinya kalau orang yang mau meninggal atau sakaratul maut itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak usah diulang lagi. Oh, sudah mengucapkan, diam sudah. Yang nuntun itu diam. Kecuali kalau si sakit itu berbicara atau membaca zikir yang lain. Misalkan dituntun la ilaha illallah, si sakit bilang la ilaha illallah, terus bilang, ya apa sawah saya yang di sana, uang saya yang di bank. Tuntun lagi sekiranya kalimat terakhir adalah la ilaha illallah. Atau bahkan kalau zikir yang lain, setelah dituntun la ilaha illallah dia baca, lalu dia baca sholawat sallallahu alaihi wasallam, tuntun lagi pokok sekiranya yang terakhir kalimat la ilaha illallah, karena ada hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dunia kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kemudian dibacakan surat Yasin, ada yang nuntun la ilaha illallah, ada yang membacakan surat Yasin dengan keras, dengan nyaring, dengan keras ya. Dan surat Ar-Ra'd dengan lirih, tidak usah keras. Kenapa surat Yasin? Tujuannya supaya orang yang sakaratul maut itu ingat akhirat, karena di Yasin itu banyak cerita tentang hari akhirat, hari akhir. Ar-Ra'd-nya dari juz 13. Tujuannya supaya ruh itu keluarnya mudah, karena ruh itu sulit. Ada yang sampai beberapa hari tidak mati-mati. Nah, supaya tidak kesulitan keluarnya ruh, dibacakan surat Ar-Ra'd dengan pelan. Ada yang baca Yasin, ada yang baca surat Ar-Ra'd. Ini usahakan jangan sampai menangis, sampai menjerit-jerit, itu malah nanti bisa memberatkan orang yang sakaratul maut. Repot mau keluar ruh itu, akhirnya tersiksa. Jadi jangan sampai ada yang menangis sampai menjerit. Kalau menangis biasa ya manusiawi, namanya keluarga mau meninggal dunia. Jadi ada yang nuntun la ilaha illallah di sebelah kanan, kalau sudah mengucapkan gak usah diulang. Ada yang baca surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Diberi minum air putih, bahkan wajib jika ada tanda meminta. Kalau ada tanda meminta wajib. Caranya bagaimana? Caranya bisa pakai kapas ya, diteteskan, atau pakai sendok. Jangan pakai sedotan, tidak bisa. Ya, negara itu sedotan. Jadi pakai kapas atau sendok. Kenapa kok dikasih air? Karena di waktu sakaratul maut itu haus, sangat haus. Nah, di waktu itu setan sibuk menyamar sebagai keluarganya yang paling dekat, menyamar sebagai anaknya, menyamar sebagai istrinya atau suaminya. Dan setan itu membawa air karena tahu dia kehausan. Tujuannya nanti diajak supaya keluar dari agama Islam. Baik, saya kasih minum kamu, tapi kamu harus keluar dari agama. Oleh karena itu keluarganya sunnah memberi minum air putih. Kalau ada tanda meminta bukan sunnah lagi, tapi wajib. Si sakit usahakan suci dari hadas, sebab malaikat Jibril hadir pada orang yang mati dalam keadaan suci. Jadi usahakan tetap punya wudu, suci dari hadas. Sekarang kalau sudah positif meninggal dunia, bila telah wafat, segera pejamkan kedua matanya. Begini kan. Kalau sulit, digunakan melak boleh. Nah, caranya ini, bila kesulitan, usap dengan kain cek serbet ninda porone, kain bersih, dibasahi air hangat, usap. Kalau masih gini, melak boleh. Caranya ada cara lain. Bila masih sulit, maka tarik lengan tangan, tarik ya,
Kemudian bersamaan dengan menarik ibu jari kaki jempolnya. Jadi tarik dengan kanan, ini jempol tarik sambil diusap ini. Insya Allah bisa. Karena nanti kalau tetap menjerit begini kan nggak cantik nanti, nggak ganteng. Jadi caranya seperti itu ya. Caranya kalau sulit memejamkan mata. Kemudian yang kedua, mengikat dagu rahang si mayit ke arah kepala agar tidak menganga, ditaliin ke atas. Kemudian melemaskan semua persendian dengan cara menekuk semua persendian. Dilemaskan begini. Jadi kajian aku potong di ketemuan. Nah ini kita lihat videonya, cara kasih minum dan melemaskan persendian. Ini cara minum. Ini pakai kapas ya. Seperti itu ya. Nah, jangan baca surat Yasin atau itu. Saya beri es ya. Terus ini cara memejamkan mata, ini. Nah ini, sulitan mendelik boleh. Kalau kesulitan, maka ambil kain, dikasih air hangat. Ini mungkin bermanfaat nanti, yang mudah-mudahan nggak ada musibah. Khawatir mungkin biar gak nunggu kiai atau ustaz, bisa dilakukan sendiri. Ini tadi tuh sambil diusapkan sambil menarik lengan kanan dan jempol kaki. Nah ini cara mengikat dagu biar gak menganga. Ditarik ke atas. Tarik ke bawah, tarik ke bawah. Ini. Nah kayak gitu ya, tarik ke atas. Ini dilakukan segera karena kalau sampai lama repot, kaku. Naiknya kaku. Selanjutnya, nah ini, lepas semua pakaiannya, diganti kain tipis. Jika kesulitan membuka pakaiannya, boleh mengguntingnya dengan izin ahli waris. Sulit, tapi izin dulu kalau mau gunting. Boleh digunting ya? Boleh. Diganti kain tipis atau sampel. Jadi baju apapun, sebagus apapun nanti dibuka semuanya. Taruh di atas dipan tanpa alas, tanpa kasur ya. Karena bahkan diterangkan kalau dikasih kasur nanti mempercepat pembusukan mayit. Jadi dipan ya. Bahasa Inggrisnya itu lencak. Dipan. Kemudian sunnah dihadapkan ke kiblat, kepala di sebelah. Ini sunnah. Kemudian taruh benda seberat setengah on di bagian di perut mayit, di luar kain, di atasnya kain. Tujuannya agar angin keluar dari perut mayit dan perut mayit tidak kembung. Jadi biar gak kembung. Ingat ya, setengah on punya sekilo Kelvin. Di setengah on itu ya bantal lah ya. Bantal memberi bangkuri ya kan. Ini keluar keping. Sunnah menebar wewangian atau bakar dupa. Atau kalau gak punya dupa, kasih minyak wangi, semprotkan. Tujuannya agar menolak bau yang mungkin keluar dari mayit. Takut keluar bau apa, jadi dibakar dupa yang harum, bukan
Menyan yang batu putih itu tahu ya? Iya, ya. Itu tambah ameng, tidak habis sama sekali. Cari yang harus segera bayar hutangnya. Ini apa namanya? Kalau memang belum bisa bayar waktu itu, maka ahli warisnya bilang ke orang yang menghutangi, hutangnya ayah saya misalkan dialihkan ke saya. Jadi bapak juga gak punya hutang, alihkan ke saya, anaknya bilang gitu. Kalau masih belum bisa bayar waktu itu, umumkan kematiannya, hubungi bapak.